pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 23 Maret 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pada hari Lebaran ketiga, suasana di Pelabuhan Ulele Banda Aceh dipadati penumpang yang ingin berlibur ke Sabang. Berita lainnya, nelayan di Kabupaten Aceh Barat dilarang untuk melaut selama momen Lebaran Idul Fitri. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Pelabuhan Ulele Banda Aceh dipadati oleh penumpang yang dominannya adalah para wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Weh, Sabang. Reporter Tisi Maulidia Putri menyampaikan laporannya. Jumlah pelayaran dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh, Baluhan Sabang maupun sebaliknya meningkat pasca Idul Fitri. Kapal cepat speedboat dari Banda Aceh maupun Sabang masing-masing melayani 4 trip per hari. Sedangkan untuk kapal feri 5 trip dari kedua wilayah tersebut. Adapun mayoritas penumpang adalah wisatawan domestik dari berbagai kabupaten kota maupun luar provinsi. Kepala UPTD Wilayah 1 Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Aceh, Husaini Jamil, memastikan pihaknya sudah mempersiapkan petugas maupun fasilitas yang tersedia dalam menghadapi lonjakan penumpang. Di momentum-momentum angkutan lebaran, libur panjang maupun Nataru tidak boleh dia mengajukan untuk docking. Sehingga kesiapan dari sisi moda, kesiapan dari sisi petugas, kesiapan dari sisi rekayasa, kesiapan dari sisi zonasi parkir, mudah-mudahan berjalan lancar dan membuat memberikan kenyamanan, pelayanan yang terukur terhadap tamu-tamu yang datang, khususnya di Pelabuhan Ulele yang akan menyeberang ke Sabang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Kantor Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan menegaskan, meski terjadi peningkatan jadwal pelayaran dan penumpang pada setiap pemberangkatan terisi penuh, namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas. Untuk menambah jumlah alat keselamatan berupa life jacket di atas kapal, kami sudah menyiapkan 150 sampai 200 life jacket yang akan kami sebar ke 3 kapal tersebut. Tentunya dengan melihat jumlah demand pengguna jasa mana yang lebih tinggi. PT ASDP juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung kelancaran penyeberangan sehingga seluruh penumpang terlayani dengan baik. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
Pendengar, BUMG yang berada di Desa Imasin, Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh, terus mengembangkan usaha depot air minum isi ulang yang kini menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Cindy Novita melaporkan. Badan usaha milik Gampong BUMG Imasin, Kecamatan Ulekaring, terus menunjukkan perkembangan positif melalui unit usaha depot air minum isi ulang yang dikelola secara mandiri oleh desa. Sekretaris Desa Imasin, Akram, mengatakan bahwa pengelolaan usaha tersebut dilakukan secara transparan dengan mekanisme audit rutin serta pembagian hasil setiap tahun kepada Gampong. Tahun sekali audit, itu diaudit oleh Gampong, modal dari Gampong, dan dia ada bagi hasil untuk Gampong. 10% dari keuntungan BUMG dimasukkan ke dalam kas Gampong. Keuntungan ada, kalau nggak salah saya berapa, sekitar setahun tuh 14 juta lebih kurang. Ia menambahkan keberadaan depot air minum ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi desa, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli Gampong yang berkelanjutan. Kedepan, BUMG Imasin berencana mengembangkan usaha tersebut menjadi perusahaan air minum dalam kemasan. Selain itu, unit usaha ini juga akan dimasukkan ke dalam daftar gerai pada program Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari integrasi penguatan ekonomi desa. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah usaha serta memperluas jangkauan pasar, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat Gampong. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Arus lalu lintas saat Lebaran di wilayah hukum Polres Aceh Utara terpantau relatif lancar dan terkendali. Saifullah Nurdin melaporkan. Arus lalu lintas di hari pertama dan kedua Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, khususnya di wilayah hukum Polres Aceh Utara terpantau relatif lancar dan terkendali. Namun puncak arus balik mudik diprediksikan terjadi pada malam hari. Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Lantas Ibtu Sofyan Kurniawan kepada RRI menyebutkan, meskipun arus lalu lintas masih belum terlihat melonjak maupun padat, petugas yang ada di dua pos pelayanan ketupat Selawah yang ada di Terminal Sukun dan di pos pengamanan di Pantai Labu tetap turun ke sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadinya kemacetan di jalan lintas nasional, di antaranya Simpang 4 Sukun dan Simpang 4 Pantai Labu. Kita ada dua pos, Bang, pos pengamanan di Pantai Labu yang kemudian pos pelayanan di Losukun. Jadi setiap sore pukul 16.30 mereka sudah on untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, mengingat padatnya arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan arus. Personil tersebut sudah secara teknis melaksanakan kegiatan pengaturan. Kasat Lantas juga mengimbau kepada seluruh pengendara khususnya yang melakukan arus balik mudik untuk mengedepankan disiplin dalam berlalu lintas, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak memaksakan diri saat lelah, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat, karena keselamatan adalah yang utama. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Loksmawe mencatat nihil kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas saat arus mudik. Berikut dilaporkan reporter Yuna Ari. Satuan Lalu Lintas Polres Loksmawe mencatat nihil kasus kecelakaan laka lantas yang ditangani sejak H-7 arus mudik. Kanit Laka Satlantas Polres Loksmawe, Ibda Rizal, menyampaikan bahwa kondisi tersebut masih relatif aman meskipun potensi peningkatan risiko kecelakaan diperkirakan bisa saja akan terjadi seiring meningkatnya volume kendaraan. Menurutnya, arus lalu lintas di awal Lebaran masih terpantau lengang, namun biasanya akan mengalami peningkatan signifikan pada hari kedua hingga hari keempat. Untuk ke depan, mungkin untuk hari pertama kita lihat arus lalu lintas masih sepi. Mungkin masih silaturahmi sekitaran perumahan atau wilayah pemukimannya sendiri. Tapi mungkin untuk setengah hari sore nanti akan mulai ada peningkatan arus lalu lintasnya. Ditambah nanti di hari kedua, ketiga, keempat itu biasanya akan lebih ramai, itu mungkin yang bisa menyebabkan potensi terjadi kecelakaan.
Ibda Rizal juga mengungkapkan sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah hukum Polres Lok Semawe, di antaranya kawasan Desa Blangpanyang, Kecamatan Muara Batu yang memiliki karakteristik jalan satu jalur dua arah dengan tingkat kepadatan tinggi. Selain itu, wilayah Desa Mancang, Kecamatan Samudra juga menjadi perhatian karena kondisi jalan lurus yang kerap memicu pengendara mendahului tanpa memperhatikan arus dari arah berlawanan. Ia menjelaskan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi oleh human error atau kelalaian pengendara. Kurangnya kesadaran akan keselamatan seperti berkendara ugal-ugalan, tidak fokus, dan tidak sabar saat berada di jalan menjadi pemicu utama terjadinya laka lantas. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju Melabuh. Pada Idul Fitri 1447 Hijriah, para nelayan di Kabupaten Aceh Barat menjalankan tradisi tidak melaut. Selain menghormati hari besar keagamaan, pendengar, momen ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, serta menyiapkan perlengkapan sebelum kembali berlayar. Reporter Irham Syah dari Melabuh menyampaikan laporannya. Para nelayan di Kabupaten Aceh Barat memilih tidak melaut selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung turun-temurun di kalangan nelayan setempat, sekaligus untuk menghormati hari besar keagamaan. Salah seorang nelayan, Joni Arudi, mengatakan pada momen Lebaran tahun ini para nelayan sepakat menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari. Ia menjelaskan selain dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga, masa libur tersebut juga digunakan untuk memperbaiki serta membersihkan kapal sebagai persiapan sebelum kembali melaut. Kami tuan hari ini tidak laut, kebetulan kita bertepatan dengan mau lebaran, tapi kami libur bersejarah. Menurutnya, tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai religius, tetapi juga mempererat kebersamaan antara nelayan dan keluarga. Usai masa libur Idul Fitri berakhir, para nelayan dijadwalkan kembali melaut seperti biasa guna melanjutkan aktivitas mencari nafkah di laut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, objek wisata Batu Putih di Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat menjadi salah satu destinasi favorit warga Aceh Barat saat libur Lebaran Idul Fitri. Destinasi yang satu ini selain menawarkan pemandangan laut Samudra Hindia, juga dikenal sebagai situs bersejarah. Reporter John Nehru menyampaikan laporannya. Pantauan pengunjung di Badai Putih atau Batu Putih, tempat wisata di Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat cukup ramai. Para pengunjung menghabiskan waktu untuk menikmati panorama laut Samudra Hindia dari mulai siang sampai dengan sore hari. Batu Putih merupakan tempat sejarah Tugu tewasnya Teku Umar Johan Palawan. Di sini banyak masyarakat menikmati hari libur Lebaran di hari ketiga Idul Fitri 1447 Hijriah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Jelas Samsul Bahari, seorang warga yang berkunjung ke Badai Putih. Ya kalau bisa bang, ini apa tuh yang di itu kalau bisa diratakan biar enak orang-orang jalan. Pantu yang di batang pokok baru tuh, biar kelihatan cantik bagus. Ini pun kalau bisa disambung biar orang enak naik ke beton tuh kan, supaya ditanggul tuh. Samsul Bahari juga meminta pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penataan lebih bagus ke depan, seperti untuk meratakan halaman depan dengan halaman belakang Tugu Batu Putih biar seimbang, dengan harapan pengunjung lebih enak main di saat libur, baik hari libur akhir pekan maupun hari libur Lebaran. Demikian reporter RRI Melabuh, John Nehru Satria melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.
Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memastikan pelayanan di rumah sakit umum daerah tetap berjalan normal selama libur Lebaran. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri didampingi Wakil Bupati Heri Al-Hilal meninjau rumah sakit umum daerah Sahudin serta rumah sakit swasta di kabupaten tersebut. Kunjungan itu untuk memastikan pelayanan kesehatan di musim libur Idul Fitri berjalan normal. Bupati Fakri mengatakan peninjauan ini untuk memastikan seluruh rumah sakit di Aceh Tenggara siap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi perkembangan rumah sakit di Aceh Tenggara yang dinilai semakin membaik. Hari Raya Idul Fitri, karena biasanya setelah Hari Raya banyak penyakitnya datang. Saya melihat sekaligus kita nengok nih perkembangan rumah sakit keluarga ibu dan anak. Begitu karyawannya kompak semua, kita minta kepada yang punyalah Dr. Putra dan kalian semua, para dokter, para medis kompak semua. Lakukan yang terbaik, layani masyarakat, layani pasien dengan senyum yang manis. Pihak Rumah Sakit Dr. Karmeidi Syaputra Ismaya Abral melaporkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk pelayanan di libur Idul Fitri, termasuk pengaturan tenaga medis agar tidak terjadi kekosongan layanan khususnya pada ruang rawat inap. Ia juga berharap dukungan pemerintah daerah terus berlanjut guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.